Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Marilah kita lanjutkan kembali insyaallah pembacaan kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-67 yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Marilah kita baca terlebih dahulu ayatnya sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata Musa, Nabi Musa, liqaumihi, kepada kaumnya, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, antadzbahu, agar kalian menyembelih, baqaratan, seekor sapi. Qalu, maka mereka menjawab, atattakhiduna huzwa, apakah engkau akan menjadikan kami huzwan, sebagai bahan ejekan? Qala, maka Musa menjawab, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna, menjadi minal jahilin, aku berlindung kepada Allah menjadi termasuk orang yang bodoh. Ayat ini, saudara-saudariku kaum muslimin rahimakumullah, menceritakan bagaimana kisah orang-orang Bani Israel, pembanggangan mereka terhadap perintah Allah yang disampaikan melalui Nabi Musa. Tatkala terjadi pembunuhan di tengah-tengah mereka, kemudian pembunuhnya tidak diketahui, maka Allah memerintahkan melalui Nabi Musa agar mereka menyembelih seekor sapi yang nanti salah satu bagian dari tubuh sapi itu digunakan untuk memukul si mayat yang telah terbunuh, sehingga si mayat yang terbunuh itu nanti akan hidup walaupun sebentar untuk kemudian berbicara menjelaskan siapa yang membunuh dia. Akan tetapi lagi-lagi orang-orang Bani Israel itu selalu menggunakan akalnya, ya, selalu menggunakan perasaan, akalnya dan emosi mereka di dalam mengsikapi perintah Allah. Akal mereka selalu pendek, sehingga ada saja mereka cara untuk kemudian menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita simak pembacaan mukhtasar tafsirnya supaya lebih lengkap di dalam mengetahui isi daripada ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 67. Musannif
rahimahullah mengatakan, qauluhu azza wa jal, firman Allah azza wa jal, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian menyembelih seekor sapi. Al-Baqaratu, lafat Al-Baqaratu hiyal unsa minal baqar. Lafat Al-Baqarah, ya lafadnya ya, itu adalah mu'annas dari Al-Baqar. Jadi lafad mu'annasnya Al-Baqarah, muzakarnya Al-Baqaru, yang artinya sapi. Walaupun di dalam bahasa Arab terkadang ketika disebutkan bakar bisa maksudnya bakarah umum atau umum, dan ketika disebutkan bakarah juga bisa jadi maksudnya umum masuk di dalamnya bakar, itu dalam bahasa Arab ya. Tapi untuk membedakan bentuk kata, al-baqarah menggunakan ta marbutah yang itu lafadz mu'anas yang mudzakarnya al-baqar, itu dalam bahasa Arab. Yuqalu, dikatakan, kata beliau, hiya ma'khudatun minal baqari, yaitu lafadz al-baqarah itu diambil dari kata al-baqar, wahiyya syaqqu, yang artinya adalah membelah dan meratakan. Syaqqa yashukku artinya membelah atau meratakan. Ya. Summiyat bihi, al-baqarah disebut dengan nama itu li'annaha, karena sapi itu tabqurul arda. Karena sapi, namanya sapi itu membelah dan meratakan tanah. Ay tasyukkuha lil harasa. Artinya sapi itu di zaman itu orang Arab menggunakannya untuk apa? Untuk membelah dan meratakan tanah, lil harasati, untuk digunakan sebagai lahan. Lahan yang akan ditanami tanaman, baik itu sawah ataupun kebun ya. Jadi makna al-baqarah disebut bakar karena hewan yang namanya sapi di zaman itu dipergunakan untuk membelah dan meratakan tanah atau membajak. Ya. Jadi digunakan untuk membajak tanah, yang tanah itu akan digunakan sebagai lahan pertanian. Wal qissatu fihi, dan kisah padanya, ya, kisah pada apa yang disebutkan tentang penyembelihan sapi, perintah menyembelih sapi ini adalah annahu kana fi bani Israil. Sesungguhnya dahulu di tengah-tengah Bani Israel ada seorang pria ghaniyun. Ada seorang pria yang dia kaya raya. Walahu ibnu ammin fakir, dan dia memiliki keponakan. Ya. Dia memiliki keponakan laki-laki, yaitu dia memiliki anak paman, dia memiliki sepupu gitu ya. Ya, bukan keponakan. Walahu ibnu ammin, dia memiliki seorang saudara yang merupakan anaknya pamannya. Ya, berarti siapa? Memiliki seorang sepupu laki-laki. Fakirun yang fakir. La warithalahu illa la warithalahu siwahu. Yang mana si laki-laki kaya itu tidak memiliki ahli waris sama sekali selain ya sepupunya. Selain sepupu itu satu-satunya, nggak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lainnya. Dia tidak punya anak, tidak punya ahli waris yang lain. Sementara dia kaya raya. Falamma tala alaihi mautuhu, kemudian ketika lama wafatnya orang itu, artinya nggak mati-mati gitu ya. Sementara dia punya harta banyak, ahli warisnya cuma satu, yaitu sepupunya. Ya, nggak ada yang lain. Qatalahu, maka sepupunya itu pun membunuhnya. Ya, nggak sabar dia karena dia fakir dan dia merasa satu-satunya yang bisa mewarisi harta sepupunya, nggak ada yang lain. Sementara dia pengen segera memiliki hartanya, maka dia bunuh. Nggak mati-mati nih orang ini, akhirnya dibunuh sama dia. Nggak sabaran itu orang Bani Israel itu. Untuk apa? Liyarisahu, agar dia bisa mewarisinya. Dibunuhlah laki-laki itu, orang kaya itu dibunuh. Wa hamalahu ila qaryatin ukhra, lalu jasadnya setelah dibunuh maka jasadnya dibawa ke kampung lain, ke desa lain.
wa alqahu bi finaihim, dan meletakkan jasadnya, mayat jadi sepupunya itu diletakkan di pekarangan kampung lain, penduduk lain. Summa asbaha yatlubu sa'rahu, kemudian di keesokan harinya maka dia pun mencari balasan. Jadi terkesan dia ingin mencari kejelasan ini siapa pembunuhnya, gitu kan. Jadi berpura-pura mencari tahu, mencari jejaknya, berpura-pura mencari jejaknya orang yang meninggal yang dia bunuh sendiri itu. Inilah akal bulusnya, akal busuknya orang tersebut dari kalangan Bani Israel di zaman itu ya. Jadi karena hubbud dunya yang luar biasa sehingga tidak sabar untuk menunggu diberikan warisan oleh orang yang akan mewariskan harta. Tidak sabar, akhirnya dibunuh. Kemudian dia berpura-pura. Jadi jasadnya diletakkan di kampung lain di malam hari, kemudian di pagi harinya dia pura-pura mencari. Yatlubu sa'rahu, mencari jejaknya, kemana ini orang. Dia cari-cari. Wa ja'a binasin ila Musa yadda'i alaihimul qatla. Lalu dia datang, ya, wa ja'a binasin, lalu dia melaporkan manusia, maksudnya penduduk kampung itu kepada Musa. Yadda'i alaihimul qatla, yang dia menuduhkan pembunuhan kepada mereka. Karena jasadnya ada di pekarangan mereka, ada di pekarangan kampung lain. Ya, ini namanya mengfitnah. Dia yang membunuh, dia berpura-pura mencari jejaknya, dan jasadnya ditemukan di kampung lain. Akhirnya dia menuduh ke orang penduduk kampung itulah yang membunuh dia. Fasa'alahum Musa, lalu Musa bertanya kepada mereka, kepada penduduk yang dituduh telah membunuh orang itu, karena jasadnya ada di tempat mereka. Fajahadu, maka mereka mengingkari, mereka tidak merasa membunuh. Fashtabaha amrul qatil ala Musa, maka menjadi rancu, maka menjadi samar urusan kasus orang yang terbunuh tersebut kepada Musa. Musa jadi tidak bisa memutuskan, nggak tahu siapa pembunuh sebenarnya. Ya, itu kronologi awalnya. Qala al-Kalbi, Imam al-Kalbi berkata, wa dzalika qabla nuzuli qisamatin fit Taurah, dan hal itu sebelum turunnya ayat pembagian waris dalam kitab Taurat. Jadi waktu itu belum ada ayat waris di dalam kitab Taurat, belum ada. Sehingga secara detail, secara jelas itu belum diketahui siapa saja ahli warisnya. Tapi yang jelas laki-laki yang membunuh tadi itu jelas dia merasa dirinya adalah ahli warisnya karena sepupu. Fasalu Musa, maka mereka meminta kepada Nabi Musa ayyad'uwallaha, agar Nabi Musa berdoa kepada Allah, liyubayyina lahum bidu'aihi, agar Allah menjelaskan kepada mereka dengan doanya Nabi Musa tersebut, agar Allah yang menjelaskan, menyingkap, menunjukkan siapakah pembunuh orang tersebut. Fa'amarahumullahu bidzabhi baqaratin, maka Allah pun memerintahkan kepada mereka agar menyembelih seekor sapi. Dan memang sepintas kayak nggak nyambung. Ini mereka melaporkan tentang kasus pembunuhan, ya, tapi mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi. Jadi sepintas nggak nyambung karena memang belum nyambung, belum dikasih tahu. Seharusnya mereka kalau memang beriman kepada Nabi Musa, ya diikuti saja alurnya, tapi karena mereka memang suka ngeyel, ya, suka menggunakan akal dan perasaan mereka sehingga begitu cepat mereka menolak. Faqala lahum Musa, maka Nabi Musa pun mengatakan kepada mereka, menyampaikan perintah Allah tersebut. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, an tadhbahu baqarah, agar kalian menyembelih seekor sapi. Qalu, maka mereka menjawab, atattakhidhuna huzwa. Maka mereka menjawab, apakah engkau Musa akan menjadikan kami ini bahan ejekan? Kok enggak nyambung?
Ini perkaranya adalah mencari tahu siapa pembunuhnya. Kok kamu memerintahkan kepada kami agar menyembelih sapi? Aitastahzi'u bina. Artinya engkau mengolok-olok kami. Nahnu nas'aluka an amril qatil. Kami bertanya kepada dirimu tentang kasus orang yang terbunuh ini. Wa ta'muruna bidzabhil baqarah. Sementara kamu malah memerintahkan kami untuk menyembelih sapi. Ya. Wa inna maqalu dzalika li bu'di ma bainal amrayn fi dzahir. Hanyalah mereka mengatakan seperti itu karena jauhnya perbedaan antara dua kasus. Kasus pembunuhan dengan kasus nyembelih sapi. Ini enggak nyambung secara lahiriah. Walam yadru, dan mereka belum mengetahui mal hikmatu fi, dan mereka belum mengetahui apa hikmah di balik itu, apa hikmah di dalamnya. Kenapa Allah perintahkan nyembelih sapi? Ini belum titik sebenarnya, tapi mereka sudah enggak sabar gitu, langsung menyangkal gitu kan. Itulah orang Bani Israel itu enggak sabaran, menyangkal perintah Allah itu kalau enggak masuk akal langsung disangkal. Mereka enggak sabar nunggu untuk dikasih tahu hikmahnya apa. Adalah hikmahnya nanti bagian tubuh sapi yang disembelih tadi itu digunakan untuk membangunkan orang yang meninggal itu, dan itu kehendak Allah dengan izin Allah agar dia bangun sebentar kemudian menyampaikan yang membunuh dia siapa gitu. Tapi dasar mereka enggak sabar, mereka langsung menyangkal. Qala Musa, maka Nabi Musa berkata, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Amtani'u billah, aku meminta penjagaan Allah, an akuna minal jahilin. Aku meminta penjagaan dari Allah, meminta penjagaan Allah dari menjadi termasuk orang-orang jahil. Ai minal mustahzi'ina bil mu'minin, nanti meminta penjagaan kepada Allah dari menjadi orang yang mengolok-olok orang yang beriman. Sama sekali tidak. Wakila, dan dikatakan minal jahilina bil jawabi la ala wifqis su'al. Dan dikatakan minal jahilin dengan jawaban ya yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Ya, tidak nyambung. Li'annal jawab, karena sesungguhnya jawabannya la ala wifqis su'al jahlun. Karena sesungguhnya jawabannya la ala wifqis su'al, karena sesungguhnya jawaban yang tidak sesuai pertanyaan itu adalah kebodohan. Ya kan? Dan permintaan mereka itu agar Allah menunjukkan siapa pembunuhnya, tapi malah apa? Diperintahkan untuk melakukan hal yang lain yang seakan-akan tidak nyambung antara permintaan dengan jawaban. Ya. Kalau secara lahiriah, kalau jawaban tidak sesuai dengan permintaan, itu berarti kan kejahilan. Dan hakikatnya itu bukan kejahilan, karena nanti setelah itu ada hikmah. Belum titik itu kan perintah itu. Perintah itu belum titik, karena pada dasarnya nanti setelah sapi itu disembelih, maka diambil bagian tubuhnya, dipukulkan kepada si mayat, maka mayat itu akan hidup dengan izin Allah, kemudian berbicara. Nah, tapi ini belum titik. Nah, mereka sudah menyimpulkan nggak nyambung, ini kejahilan ini gitu kan. Maka orang-orang jahiliyah, orang-orang apa itu namanya Yahudi tersebut tidak sabar, sehingga mereka menganggap itu kebodohan gitu kan. Karena itu kebodohan sehingga terkesan Nabi Musa itu mengolok-olok gitu. Ya, maka di sini Nabi Musa berlindung kepada Allah. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah termasuk orang jahil. Ya, maksudnya mengolok-olok orang yang beriman. Falamma 'alimal qaum anna dzabhal baqarah azmun minallahi azza wa jalla. Maka setelah kaum itu mengetahui, nanti itu kemudian dijelaskan oleh Nabi Musa bahwa sapi ini disembelih, kalian menyembelih seekor sapi, kemudian nanti Allah akan perintahkan bagian tubuhnya dipotong, kemudian digunakan untuk memukul orang yang meninggal itu, dan dengan itu Allah akan hidupkan kembali dan akan menjawab. Ya, setelah tahu itu akhirnya tahu setelah dijelaskan. Ya, falamma 'alimal qaum, maka ketika kaum nanti mengetahui bahwasanya menyembelih sapi itu adalah azmun minallahi azza wajal, itu benar-benar perintah dari Allah azza wajal dan ada maksud, ada tujuan. Istau sofuha, maka mereka pun meminta penjelasan sifat-sifat sapi yang diperintahkan disembelih. Ya, mereka bertanya, meminta sifat-sifat sapinya seperti apa nih, banyak nanya akhirnya.
Kalau tadi belum nyambung, belum tahu hikmahnya, langsung menyangkal karena nggak masuk akal, nggak nyambung. Setelah sudah tahu, faham, masih lagi mereka bertanya-tanya. Ya, banyak bertanya, ujung-ujungnya pun cuman banyak bertanya. Walau annahum amidu ila adna baqaratin fadhabahuha la'ajjata anhum. Padahal kalau seandainya sungguh mereka itu amadu ila adna baqaratin, mereka itu mau mengambil sapi yang paling rendah sekalipun, sapi yang paling murah sekalipun, lalu mereka menyembelihnya, fadzabahuha la ajza'at anhum, maka sungguh itu sudah cukup bagi mereka. Intinya laksanakan saja, tidak usah banyak bertanya. Jadi intinya diperintahkan menyembelih sapi, ya sudah, sapinya apa? Ya udah, yang ada disembelih gitu aja. Itu cukup. Kalau seandainya mereka tidak bertanya-tanya. Walakinnahum syaddadu ala anfusihim, akan tetapi mereka memberat-beratkan atas diri mereka sendiri. Fasyaddadallahu alaihim, maka Allah pun membuat berat kepada mereka. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini terus bertanya. Sudah dijelaskan bertanya, nanti akan dilanjutkan yaitu pada ayat setelahnya, yaitu ayat yang ke-68. Insyaallah taala, Allah taala a'lamu bis-shawab.